Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Patrick Ganda Julian. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, dan eh, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi, saya akan mempresentasikan dari proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terstruktur dan Sistem Kerja Berkinerja Tinggi, PWS, dan Kinerja Karyawan di Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke bab satu yaitu undang. Yang pertama ada latar belakang. Kinerja karyawan menjadi komponen penting dalam kesuksesan organisasi di era globalisasi. Dengan perusahaan yang ketat. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif kuat adalah perusahaan yang dapat mengembangkan kinerja karyawan yang luar biasa. Kinerja karyawan itu sendiri adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dengan baik, terlebih bagi institusi atau lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini ada tabel IKU dari jadi tabel IKA itu adalah tabel indikator kerja utama. Jadi bisa dilihat di sini tabel indikator kerja utamanya dari tahun ke tahun BPK itu selalu naik ya. Dari tahun 2020 73%, 2021 73%, 2022 76, 9 dan 82. Jadi di sini saya mendapatkan data ini itu untuk menjelaskan bahwa di BPK ini kinerja karyawan itu terus meningkat dan peningkatan kinerja karyawan itu diduga disebabkan oleh dua variabel yang akan diteliti di variabel yang pertama itu adalah kepemimpinan transformasional. Jadi dalam konteks Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini, adanya penerapan gaya kepemimpinan transformasional ini itu terlihat jelas dari tabel indikator kinerja utama yang ada di atas. Nah, ini juga didukung dengan adanya wawancara dengan salah satu karyawan biro keuangan sendiri dan pengalaman PKL penulis yaitu saya sendiri. Kemudian di sini ada tabel responden. Jadi tabel responden itu untuk membuktikan bahwa eh, gaya kepemimpinan transformasional itu benar-benar diterapkan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya di Biro Keuangan. Jadi di sini ada tabel respondennya. Di sini cuma ada 5, sebenarnya ada banyak, tapi karena tidak memungkinkan untuk memasukkan semuanya, jadi cuma ditaruh 5 doang. Jadi di sini ada responden 1 sampai 5 dan ada jawaban mereka masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 5. Bisa kita lihat di sini datanya dominan jawabannya adalah setuju dan sangat setuju. Untuk pertanyaannya di bawahnya ada indikatornya. Jadi lihat nomor 1 itu pertanyaan adalah pemimpin atau atasan saya selalu memotivasi saya dalam pekerjaan saya. Kemudian yang kedua, pemimpin atau atasan saya mengakui hasil kerja saya. Tiga, pemimpin atau atasan saya memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang keempat, pemimpin atau atasan saya sangat inspiratif. Pemimpin atau atasan saya memiliki nilai integritas dan keadilan. Kemudian variabel yang kedua, peneliti dalam penelitian ini, yaitu adalah HPWS. Badan Persaingan Republik Indonesia, Sistem Kerja Berkinerja Tinggi atau HPWS atau High Performance Work System, secara tidak langsung telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengelola SDM-nya. Hal ini juga dapat dilihat melalui 3 contoh hal, yaitu yang pertama adanya rekrutmen yang berbasis Computer Assisted Task. Kemudian yang kedua adanya diklat dan LMS untuk pengembangan karir. Dan yang ketiga ada penilaian kerja karyawan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang selanjutnya, yang pertama di sini ada pertanyaan penelitian. Dan penelitian yang pertama adalah apakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan? Kemudian yang kedua, apakah pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi atau PWS terhadap kinerja karyawan? Kemudian yang ketiga, apakah pengaruh kepemimpinan transformasional dan sistem kerja berkinerja tinggi atau PWS terhadap kinerja karyawan? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi atau PWS terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan sistem kerja berkinerja tinggi atau PWS terhadap kinerja karyawan. Kemudian di sini juga ada manfaat penelitian. Di sini yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman seputar manajemen sumber daya manusia mengenai bentuk kepemimpinan transformasional
dan sistem kerja berkinerja tinggi atau PKS sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan ada juga manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya itu adalah penelitian ini akan berkontribusi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan seputar bidang manajemen sumber daya manusia. Tentunya penelitian ini akan berdampak positif tidak hanya bagi pembaca, melainkan bagi saya juga. Kemudian kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian besar. Oke, ini kita akan membahas kepemimpinan transformasional. Transformasional ini secara umum adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin berusaha menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan bawahan untuk mencapai potensi maksimal mereka serta mendorong perubahan positif demi tercapainya tujuan bersama. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat ahli yang sudah saya catat. Contohnya itu adalah dari Bas dan Riggio pada tahun 2015. Dan Riggio itu berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikutnya saling membantu untuk mencapai tingkat moral dan motivasi yang lebih tinggi. Jadi, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari gaya kepemimpinan. Yang pertama, menurut Widiawati pada tahun 2020, eh, yang faktor pertama yang mempengaruhi gaya kepemimpinan itu adalah pendidikan atau latihan. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi, dan yang ketiga ada faktor eksternal lain. Contoh faktor eksternal lain itu adalah yang pertama ada persaingan bisnis, ada perubahan sistem nilai sosial, ada teknologi, dan ada regulasi. Kemudian ada dimensi juga dari gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah idealized influence. Hal ini tuh berarti pemimpin bertindak sebagai panutan atau role model. Kemudian yang kedua ada inspirational motivation. Dimensi ini tuh menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim melalui visi yang kuat. Kemudian yang ketiga ada intellectual stimulation. Dimensi ini tuh menjelaskan bahwa pemimpin mendukung pengikut untuk berpikir kritis, inovatif, dan terbuka. Dan yang terakhir ada individualized consideration. Dimensi ini tuh menjelaskan bahwa pemimpin memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan potensi dan aspirasi unik dari masing-masing anggota. Masuk ke variabel selanjutnya, variabel X2 yaitu adalah HPS. Jadi HPWS atau sistem kerja berkinerja tinggi atau bahasa Inggrisnya adalah High Performance Work System ini adalah salah satu pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing organisasi. Kerja berkinerja tinggi ini menekankan pentingnya berbagai praktik manajemen terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian ada pendapat dari Oscelik et al. Pada tahun 2016, itu adalah sistem kerja bergaji tinggi atau HPW adalah praktik manajemen sumber daya manusia yang dirancang untuk menarik karyawan berkualitas untuk meningkatkan keterampilan, komitmen, serta produktivitas karya sehingga karyawan mampu menjadi sumber keunggulan kompetitif. Untuk sistem kerja berkinerja tinggi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Yang pertama adalah HPWS itu sendiri. Kedua ada teknologi digital, dan yang ketiga adalah adanya partisipasi dari karyawan. Kemudian ada juga dimensi sistem kerja berkinerja tinggi. Menurut jurnal dari Sera et al., yang pertama adalah rekrutmen selektif. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada penilaian kerja. Yang keempat ada kompensasi berbasis kinerja. Yang kelima ada keamanan kerja. Yang keenam ada desain kerja yang fleksibel. Yang ketujuh ada komunikasi dua arah. Yang kedelapan ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adanya tim kerja. Jadi kita masuk pada variabel dependennya, yaitu variabel Y, itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seorang karyawan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tujuan atau kriteria yang ditetapkan perusahaan. Kinerja seorang ini menunjukkan seberapa baik dan efisien mereka melaksanakan tugasnya. Dan juga beberapa pendapat menurut para ahli, itu Rahman dan Latarufa pada tahun 2003 menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah sejauh mana seorang karyawan mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi standar kerja. Tentunya untuk kinerja karyawan ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dan dimensi-dimensinya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut jurnal dari Fadli Agustiansyah et al. Tahun 2023, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ini ada 8. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada performance management, yang ketiga ada compensation and benefit, yang keempat ada lingkungan kerja, yang kelima ada iklim dan budaya organisasi, enam ada perceived qualification, yang ketujuh ada continuous improvement
and KPI. Yang keempat dan yang terakhir ada kepuasan kerja. Untuk motivasi itu sendiri adalah dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk performance management itu sendiri adalah sistem yang mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala melalui target, umpan balik, dan penilaian kerja. Kemudian ada juga compensation and benefit, tadi faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor yang mencakup gaji, tunjangan, dan penghargaan lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Kemudian yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mengacu pada kondisi fisik, sosial, dan psikologis tempat kerja yang nyaman dan mendukung. Yang kelima ada tadi iklim dan budaya organisasi. Secara singkat, iklim dan budaya organisasi itu adalah suasana kerja dan nilai-nilai bersama dalam organisasi yang membentuk perilaku dan sikap kerja karyawan. Kemudian yang keenam ada perceived qualification. Perceived atau overqualification atau perasaan overkualifikasi adalah eh, suatu hal yang dapat menurunkan semangat kerja bila tidak dikelola dengan baik. Studi ini mengidentifikasi hal tersebut sebagai faktor negatif. Kemudian ada continuous improvement dan KPI. Continuous improvement dan KPI atau pengembangan berkelanjutan dan KPI yaitu Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama itu merupakan faktor yang mengacu pada proses peningkatan berkelanjutan dalam pekerjaan yang diukur melalui KPI itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu merupakan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya yang timbul dari kecocokan antara harapan dan kenyataan. Kemudian ada juga dimensi dari kinerja karyawan itu sendiri. Jadi ini menurut Mangkunegara pada tahun 2017, eh, dimensi karyawan itu, dimensi kinerja karyawan itu ada 5. Yang pertama ada kualitas kerja. Kualitas kerja itu adalah dimensi yang merujuk pada tingkat ketelitian, kerapian, dan kesesuaian hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada kuantitas kerja. Kuantitas kerja itu sendiri adalah dimensi yang mengarah pada jumlah tugas yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah dimensi yang menunjukkan ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat ada absensi. Absensi adalah dimensi yang menggambarkan konsistensi dan kedisiplinan karyawan itu sendiri. Dan yang kelima ada kerjasama tim. Kerjasama tim adalah dimensi yang mencerminkan sejauh mana karyawan dapat berinteraksi dengan karyawan lain untuk bekerja dalam sebuah tim. Kemudian yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Ada keterkaitan eh, variabel kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahadi dan Pratoyo pada tahun 2023, kepemimpinan transformasional ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi seperti komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Ini menegaskan bahwa gaya kepemimpinan ini tidak hanya memotivasi, tapi juga meningkatkan dedikasi internal karyawan. Yang selanjutnya ada keterkaitan variabel HPWS yang kerja berkinerja tinggi dengan kinerja karyawan. Menurut penelitian dari Abdul Kafid et al. Pada tahun 2003, pada sektor industri di Indonesia ditemukan bahwa sistem kerja berkinerja tinggi atau HPWS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Efek ini juga dimediasi oleh Organization Citizenship Behavior atau OCB. Dalam penelitian ini, pekerja yang merasa diberdayakan dan diperhatikan dalam sistem cenderung melakukan perilaku yang ekstra yang akhirnya meningkatkan kinerja mereka. Di sini ada kerangka pikir. Jadi di sini ada gambar dari kerangka pikirnya ya. Dari kerangka pikir ini bisa dibentuk eh, hipotesisnya. Jadi hipotesisnya ada 3. Yang pertama ada H1, H2, dan H3. Eh, Hipotesis 1 atau H1 adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedua, H2, sistem kerja bekerja tinggi atau HPWS berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 3, H3, kepemimpinan transformasional dan sistem kerja berkinerja tinggi secara bersamaan itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini pertama ada waktu. Jadi penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional dan sistem kerja berkinerja tinggi ini itu akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan yang akan dimulai dari tanggal 7 Mei hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Untuk itu sendiri, penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya di Biro Keuangannya.
Kemudian ada desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Jadi desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kuantitatif. Menurut Farid Wajdi et al. Pada tahun 2004, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses pencarian informasi yang menggunakan informasi berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian kuantitatif ini juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau variabel. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Di sini yang pertama populasi dari penelitian ini itu adalah 80 karyawan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya di Biro Keuangan yang telah mengadopsi sistem kerja berkinerja tinggi atau PWS dan kepemimpinan transformasional. Untuk sampelnya itu sendiri, karena di sini saya menggunakan teori Haier et al. Jadi penutupan sampel menurut Haier et al. Ini ditentukan berdasarkan kompleksitas model dan variabel yang digunakan. Berdasarkan batasan dari Haier et al. Itu sendiri, jumlah indikator dan kompleksitas model yang dapat mengarahkan pada kebutuhan sampel minimal, namun karena populasi yang dimiliki dari penelitian adalah kurang dari 100, disarankan menggunakan seluruh populasi atau menggunakan metode total total sampling. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei. Survei yang dilakukan menggunakan media elektronik, yaitu Google Form, yang dimana hasil dari survei tersebut akan dijadikan data untuk diolah dengan aplikasi SPSS. Jadi terus jawaban yang disediakan pada Google Form tersebut itu mengatur pada skala Likert, di mana diberikan 5 pilihan jawaban mulai dari satu yaitu sangat tidak setuju, dua sangat tidak setuju, tiga netral, keempat itu setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Kemudian masuk yang selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Yang pertama di sini ada eh, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas karakteristik dasar dari suatu kumpulan data tanpa melakukan inferensi atau membuat kesimpulan yang lebih luas dari sampel tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada uji kualitas data. Uji kualitas data itu sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi persyaratan seperti kualitas dan reliabilitas, sehingga temuan analisis dapat diandalkan dan digunakan untuk membuat kesimpulan tepat. Di sini, dalam uji kualitas data itu ada dua. Yang pertama itu ada uji validitas, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Uji kualitas data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian itu memenuhi persyaratan seperti validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek data yang dikumpulkan. Kemudian uji reliabilitas itu sendiri menurut Sugiono pada tahun 2017 menyatakan bahwa uji reliabilitas itu adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan maksimal data yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi linear, uji asumsi klasik atau classical assumption test dilakukan untuk memastikan data memenuhi asumsi dasar regresi. Jadi uji asumsi klasik ini terdiri dari tiga, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas itu adalah, menurut Ghazali, menyatakan bahwa uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dan yang kedua ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali juga pada tahun 2017, uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Itu menurut Ghazali adalah eh, terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Kemudian selanjutnya ada eh, persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, model statistik yang disebut persamaan regresi linear berganda ini digunakan untuk memeriksa hubungan linear antara satu variabel dependen atau terikat dan dua atau lebih variabel independen atau bebas. Jadi dengan menggunakan campuran nilai dari variabel independen, model ini bisa meramalkan nilai, nilai variabel independen.
Kemudian selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu sendiri adalah pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi asumsi atau dugaan awal atau hipotesis mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan apakah terdapat dukungan statistik yang cukup untuk menerima atau menolak hipotesis nol atau H0. Nah, uji hipotesis ini itu terdiri dari dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T itu adalah menurut Sugiono digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Kemudian untuk uji F itu adalah suatu metode dalam statistik inferensial yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara simultan. Mungkin sekian pemaparan presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.